Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sesuai dengan request kalian, di video kali ini saya akan mereview tema iOS. Walaupun tema ini nggak tembus di aplikasi pesan WhatsApp, tapi untuk sistem tema ini sudah tembus semua. Dan oke, untuk menghemat durasi video, langsung aja kita awali untuk rekomendasi tema yang pertama. Dan oke, untuk rekomendasi tema pertama, kalian bisa mencarinya dengan judul XS12. Tema ini berukuran cukup besar, 35,9 MB, dan desainer oleh Laura 2014. Kalau nggak salah, Laura 2014 ini adalah satu tim dengan Constantino. Dan di bagian sini juga terdapat kalau tema ini desainer by Constantino. Oke, tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun di region India. Jadi kalian nggak harus merubah region jika kalian sudah ada di salah satu region tersebut, baik Indonesia ataupun India. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat dua widget ala iOS 14. Ada widget jam analog sebelah kiri, sementara sebelah kanan terdapat widget perakiraan cuaca. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan tema ini juga menyediakan docksbar ala iOS. Oh iya, untuk review tema iOS ini saya sengaja menggunakan full screen karena untuk iOS itu emang nggak ada tombol navigasi barnya. Jadi kalian akan terlihat lebih keren jika kalian menggunakan full screen untuk tema iOS. Control center pada tema ini ada perubahan, dan untuk control centernya dia agak sedikit warna-warni ya. Dan tema ini sudah tembus atau sudah support di dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Sebenarnya untuk notifikasi bar dia masih menggunakan tampilan yang standar, hanya di bagian backgroundnya aja yang ada perubahan. Oh iya, tema ini juga berubah di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan, dan ini adalah tampilan untuk kontaknya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Aplikasi pesan sistem, dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Setelan pada tema ini juga ada perubahan. Oh iya, ada beberapa pertanyaan di forum ataupun di kolom komentar yang menanyakan kalau temanya nggak tembus di bagian setelan. Kalian bisa mengeceknya untuk aplikasi temanya. Caranya, tap agak lama di bagian aplikasi tema, kemudian pilih info. Dan di bagian nonaktifkan ini, kalau kalian menemukan uninstall pembaruan, kalian uninstall pembaruan aja. Kemudian terapkan ulang untuk temanya. Insya Allah untuk temanya itu jadi akan tembus ke bagian pengaturan. Tentang telepon, dan untuk tentang telepon atau setelan di sini diganti menjadi iPhone XS. Dan untuk logo dari MIUI 12 sebenarnya masih standar. Cuma untuk tulisan MIUI 12-nya di sini diganti menjadi iPhone XS 14. Begitu pula untuk di bagian versi MIUI-nya. Sayangnya untuk kontrol volume tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan tema ini juga belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Widget standar ala iOS ada tepat di bagian tengah berikut untuk jam dan juga kalender. Di bagian bawah sini terdapat shortcut untuk center dan juga kamera. Kalian bisa menggeser sebelah kanan, di sini ada beberapa shortcut aplikasi seperti perakiraan cuaca, widget jam, hari dan juga kalender, persentase baterai, dan untuk olahraga di sini note dan juga hari ulang tahun. Dan yang keren di bagian atas ini kalian bisa merubahnya. Ada pemutar musik, jam untuk 4 negara, perakiraan cuaca, kalender full 30 hari, dan juga untuk note. Dan oke, sebenarnya tema ini sudah tembus hingga ke booting animasi. Namun kita akan review karena untuk booting animasi tema iOS itu hampir sama semua, hanya logo Apple aja. Jadi kita lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang kedua, lebih mirip ke iOS. Tema ini bisa kalian temukan dengan judul iPhone XR Indonesia. Ukuran file dari tema ini cukup besar, lebih besar sedikit dari tema sebelumnya, yakni 44 MB dan desainer oleh Han. Han ini adalah desainer dari Indonesia, namun tema ini ada juga di region India. Jadi kalian gak harus merubah ke Indonesia ataupun kembali ke Indonesia jika kalian sudah ada di region India.
Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat dua widget ala iOS 14, sebelah kiri widget jam, hari, dan juga perakiran cuaca, sementara sebelah kanannya terdapat widget untuk kontrol pemutar musik. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan tema ini juga menyediakan docksbar ala iOS. Control center pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini juga berubah di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Untuk jaringan di sini dirubah menjadi LTE. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Tema ini juga berubah di bagian papan telepon, kontak, detail kontak, aplikasi pesan sistem, dan sama seperti tema sebelumnya untuk balon catnya di sini juga cukup keren. Kalian bisa lihat di bagian bawah sini terdapat gambar-gambar seperti yang ada pada iPhone, dan sayangnya untuk di Android ataupun di Xiaomi ini gambarnya hanya pajangan aja, nggak bisa kalian sentuh. Dan oke, tema ini juga merubah di bagian setelan. Tentang telepon di sini menjadi tentang iPhone XR. Untuk logo MIUI 12 pun di sini diganti menjadi logo iPhone 15. Sayangnya untuk kontrol volume tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan tema ini juga belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Di bagian lock screen di sini masih menggunakan stok wallpaper yang sama, sementara di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Di bagian bawah terdapat shortcut untuk center dan juga kamera. Swipe ke bawah di sini ada control center ala iOS, sementara geser ke sebelah kanan di sini ada beberapa shortcut aplikasi, perakiran cuaca, widget jam, hari, dan juga kalender. Dan di sini ada catatan, Siri suggestion, kontak favorit, dan yang lainnya. Ini stok iOS. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang ketiga. Tema ini sebenarnya udah support ataupun tembus hingga ke booting animasi. Namun sama seperti tema sebelumnya, itu booting animasinya itu hampir sama semua. Dan untuk mengurangi durasi, kita akan lewat aja untuk review di booting animasinya. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang ketiga, kalian bisa mencarinya dengan judul AP16. Tema ini berukuran lebih kecil dari tema-tema sebelumnya, yakni hanya 21,4 MB. Desainer dari tema ini adalah Rohit. Tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget jam ala iOS 14 sama seperti tema-tema sebelumnya. Ada widget perakiran cuaca di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Dan di sini nggak ada widget untuk pemutar musik. Icon pack pada tema ini sebenarnya ini udah standar ya, namun ada perubahan walaupun nggak begitu ketara. Dia untuk ukuran icon packnya lebih mengotak, dan di bagian bawah sini juga tidak terdapat docksbar ala iOS. Control center pada tema ini ada perubahan, dia lebih mengotak daripada control center standar. Sayangnya untuk indikator baterai dan juga bar sinyal, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Di bagian papan telepon, tema ini ada perubahan walaupun nggak se ekstrim tema-tema sebelumnya. Untuk kontak, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk detail kontaknya. Aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Tema ini juga berubah di bagian tentang telepon ataupun setelan. Dia ada perubahannya, namun nggak mirip tema iOS ya. Kalian bisa klik di bagian sini untuk tentang teleponnya, logo MIUI 12-nya di sini jadi warna-warni ya. Namun untuk logonya bentuknya itu masih bentuk standar MIUI 12. Di sini saya udah menggunakan MIUI 12.5.1. Jadi kalian kemarin ada yang menanyakan, Bang, cariin tema iOS yang sudah support di MIUI 12.5.1. Dan ini kebetulan saya menggunakan tipe MIUI yang sama seperti yang kalian tanyakan. Kontrol volume pada tema ini juga masih menggunakan tampilan yang standar. Dari ketiga tema yang telah kita review, untuk kontrol volumenya dia masih menggunakan tampilan yang standar semua. Dan tema ini yang pasti belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Di bagian lock screen di sini cukup keren. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender, dan di bagian bawahnya terdapat beberapa widget. Dan oke, kita bisa mengklik untuk bagian kontrol musik terlebih dahulu, dan dia tampilannya akan seperti ini. Perakiran cuaca, kalender full untuk 30 hari ke depan,
Dan di sini ada kalian bisa menggunakan untuk mode sport ataupun olahraga. Kalian bisa mengukur untuk kalori, langkah yang telah kalian tempuh, dan juga berapa menit yang kalian tempuh untuk mencapai batas itu. Dan di sini ini yang terakhir adalah setup untuk rohitnya. Di sini kalian bisa mengkustomisasi di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian sini kalian bisa menggunakan warna gelap ataupun terang untuk background di bagian lock screen-nya. Gak hanya itu, kalian bisa geser ke sebelah kanan. Di sini juga ada beberapa shortcut aplikasi, telepon, messenger, telepon, telegram, dan juga yang lainnya. Oh ya, di sini juga kalian bisa mengkustomisasi untuk warna di bagian lock screen-nya. Kalian bisa memilih warna yang lebih terang ataupun menggunakan warna gelap untuk di bagian docksnya ini. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang keempat. Oh iya, tema ini juga ada poni ala-ala iOS. Jadi kalian yang Xiaomi-nya nggak menggunakan poni, tema ini akan jadi poninya seperti ini. Akan jadi ada poninya maksud saya. Dan sini kan kalian bisa tahu untuk tipe Xiaomi saya di full screen sampai sini karena untuk kameranya dia dot display ya. Dan oke, kita akan lanjut untuk ke rekomendasi tema yang terakhir. Dan ini adalah rekomendasi tema yang terakhir. Sebenarnya tema ini nggak lebih mirip ke tema iOS. Namun entah mengapa tema ini judulnya IP15. Sama seperti tema sebelumnya IP16 dan ini adalah IP yang 15. Tema ini juga untuk basetnya iOS ya, iOS IP series tema. Dan tema ini lebih kecil dari tema-tema sebelumnya untuk ukuran filenya, hanya 15,7 MB. Standarnya masih sama dari Rohit. Dan tema ini juga kalian bisa temukan di region Indonesia ataupun di region India. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget yang sama seperti widget-widget sebelumnya, yakni widget iOS 14. Ada perakiran cuaca di sebelah kanan, sementara sebelah kirinya ada widget jam, hari, dan juga kalender. Icon back pada tema ini sebenarnya masih menggunakan tampilan yang standar, hanya dia agak lebih sedikit kecil. Stock wallpaper di sini adalah stock wallpaper MIUI 12.5. Tema ini juga berubah di bagian control center. Namun sayangnya untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Notifikasi bar pada tema ini juga masih tampilan yang standar. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Dia untuk papan teleponnya hampir sama. Emang sama ya seperti tema sebelumnya. Namun untuk bulatan di numeric numbernya dia agak lebih ke abu-abuan. Kontak pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem. Setelan pada tema ini ada perubahan tentang telepon. Untuk logo MIUI 12-nya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Kontrol volume pada tema ini sama seperti tema-tema sebelumnya, nggak ada perubahan. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya karena tema ini juga belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Di bagian lock screen di sini masih menggunakan tampilan wallpaper atau menggunakan stok wallpaper yang sama. Widget jam, hari, dan juga kalender ada tepat di bagian tengah, sementara di bagian bawah sini terdapat shortcut center dan juga kamera. Tidak ada shortcut apapun, kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa widget aplikasi. Di antaranya ada aplikasi Telegram dan juga pesan. Langkah yang telah kita tempuh, kostum wallpaper, widget jam, hari dan juga kalender, dan juga perakiraan cuaca, dan di bagian atas ini terdapat status bar. Oke, di akhir video sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Saya pribadi minta maaf kalau masih banyak kekurangan di channel ini. Kritik dan saran dari kalianlah yang membuat channel ini terus berusaha untuk menjadi terbaik ke depannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.